Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sekarang ini saya ingin mewawancarai beberapa mahasiswa pertukaran mahasiswa ya, yang alhamdulillah ini ada 3 orang mahasiswa yang dapat mendapatkan ya ataupun lolos dalam pertukaran mahasiswa dari Kemendikbudristek. Iya. Nah, ini coba kita sapa ya satu persatu dari 3 orang mahasiswa ini. Yang pertama, halo, siapa ini namanya? Halo, nama saya Najib Aidul Filah dari psikologi, asal psikologi. Iya, jadi panggilannya Najib. Najib. Kemudian, halo semuanya, nama saya Nur Aziza, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. iya, panggilannya apa Mbak? Ica. Mbak Ica. Kemudian ada lagi, nih satu lagi temannya. Halo semuanya, saya Rizka Nur Cahyanti dari Ilmu Komunikasi semester 2. Semester 2. Panggilannya apa Mbak? Rizka. Mbak Rizka. Mbak Rizka, Mbak Ica, dan Mas Najib. Nih Mas Najib, ngomong-ngomong bagaimana sih caranya kok bisa lolos jadi salah satu peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya Mas? Berawal sebenarnya iseng nih Pak. Lihat dari informasi Instagram dari laman pertukaran mahasiswa Merdeka, membuka pendaftaran, kemudian saya langsung mencoba mendaftar melalui tahap administrasi, kemudian tahap seleksi wawancara kebinekaan, kemudian lulus. Oh gitu, alhamdulillah betul lolos ya. Iya, Iya, itu Pak. iseng-iseng. Iya, Waduh, iya kita beralih ke Mbak Ica. Mbak Ica, ini kalau Mbak Ica sendiri memang sengaja mau ikut pertukaran mahasiswa MBKM atau bagaimana ini? Sengaja ya. Karena emang perlu relasi yang banyak dan pengalaman yang banyak untuk kita bekerja di luar sana nanti. Butuh pengalaman yang sangat banyak karena biar kita tahu dunia luar itu seperti apa. Jadi nggak hanya belajar di kampus kita saja, jadi bisa belajar di kampus-kampus yang lain. Iya, bagus sekali ya. Jadi memang kita membutuhkannya Iya. membutuhkan untuk pertukaran mahasiswa tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan juga pengalaman dari tempat lain ya. Iya, baik Mbak Ica. Nah, kalau Mbak Rizka sendiri itu bagaimana Mbak? Kok tiba-tiba bisa ingin dan berminat untuk menjadi salah satu peserta ya pertukaran mahasiswa UMKM mohon maaf. Pertukaran mahasiswa. Iya, pertukaran mahasiswa MBKM. Ya sebenarnya nggak ada niatan untuk ikutan ini ya Pak. Ya. Iseng-iseng aja, pengen aja mencoba hal yang baru gitu, untuk belajar di kampus luar, mencari relasi juga, pengalaman juga, gitu. Tapi rencana Tuhan ya akhirnya lolos untuk ikut ini. Gitu. Iya, wow keren ya. Benar-benar kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Ternyata Allah pun memberikan kemudahan ya bagi umatnya yang ingin berjuang berusaha untuk kemajuan. Ngomong-ngomong ini kalau Mbak Rizka mahasiswa dapat beasiswa atau mahasiswa reguler murni? Dapat beasiswa tidak di sini? Di Muhammadiyah sendiri saya dapat beasiswa KIP. Alhamdulillah, bagus sekali ya, luar biasa. Dapat beasiswa KIP berarti Mbak Rizka ini salah satu orang yang memiliki kemampuan akademik ya. Oleh sebab itu harus dipertahankan ini nilainya ya, IPK-nya jangan sampai turun ya. Untuk sementara ini kan semester berapa tadi? Semester 2 naik ke semester 3 ya. Nah, kalau yang semester 1-nya berapa nih IP-nya? Semester 1-nya IPK-nya alhamdulillah 3,80. Wow, keren, bagus sekali. Nah, ini bisa sebagai contoh ya, 3,80. Mudah-mudahan nanti di semester berikutnya bisa 4. Ya, kalau Mbak Ica sendiri, Mbak Ica ini apa dapat beasiswa dari kampus? Beasiswa KIPKA di sini. Beasiswa?
KIP. KIP. Ya, Oh iya, KIP juga ya. ya. Nah, semester berapa tadi? Semester 2 naik ke 3 Semester juga. 2 juga ya, Iya. mau naik ke semester 3. Nah, kalau ini IP yang semester satunya Semester bagaimana? 1 itu 3,73. Waduh, luar biasa ya. Bagus-bagus semua nih, tinggi-tinggi semua IPK-nya. Ya, selamat untuk Mbak Ica. Teruskan ya, Iya. dipertahankan IP-nya, bisa jadi contoh bagi teman-teman penerima beasiswa KIP ataupun penerima beasiswa yang lainnya ya, yang ada di lingkungan UML juga ya mahasiswa reguler gitu harus berjuang juga berprestasi. Ya, karena kalau orang yang berprestasi pasti ya dibutuhkan oleh semua masyarakat dan stakeholder ya. Nah, kita kembali ke Mas Najib nih. Bagaimana kalau Mas Najib sendiri? Apa masuk beasiswa juga di UML? Iya Pak, KIP. Ke IP juga. Oh, waduh. Wah, semester 1, sekarang semester 3 juga. Semester satunya berapa IP-nya? Alhamdulillah 388. 3,88. Wow, keren, bagus semua ya. Bagaimana nih kiat kalian belajar ya untuk mencapai IP yang sebesar itu begitu, Mas Najib? Kebetulan saya juga aktif di kampus Pak organisasi, jadi kita harus bisa manajemen waktu seoptimal mungkin. Itu Pak mungkin satu kunci yang saya pakai. Jadi memanage waktu ya. Nah, karena waktu itu sangat berharga ya Mas Najib ya. Kalau kita tidak bisa memanage waktu, ya waktu itu akan terbuang sia-sia ya. Ya, kalau Mbak Ica sendiri bagaimana Mbak? Kalau menurut saya untuk mendapatkan IP yang besar itu nggak perlu banyak, hanya untuk belajar dan memahami pembelajaran dari dosen tersebut. Oh gitu. Jadi bisa lebih paham apa yang dibicarakan oleh dosen, materi-materi harus bisa kita ambil. Iya, perlu mengulangi apa yang disampaikan dosen-dosen Iya. tidak Mbak? Belajar sendiri, kemudian maksudnya dijabarkan sendiri ya? Iya, sangat perlu itu Ya, biar lebih masuk lagi ke otak. betul. Wow, keren. Berarti sehingga nanti pemahamannya lebih mendalam Iya. ya. Nah, kalau Mbak Rizka, gimana Menurut nih? saya sendiri ya kedisiplinan juga perlu ya untuk mendapatkan nilai yang baik. Belajar juga perlu, memahami dosen apa yang disampaikannya juga perlu gitu. Itu aja sih Bapak. Iya, jadi yang jelas kita memang harus konsentrasi ya, Iya, fokus ya. iya. Jadi apa yang disampaikan dosennya harus bisa kita pahami Iya, dengan baik. Makanya sebaiknya ya jangan terlalu jauh duduknya dari dosen. Iya, bisa Jadi gitu. untuk duduk dekat dari dosen berarti datangnya harus lebih awal ya Iya, Mbak ya. cepat Nah ya, belajar. gimana nih tanggapannya selama kuliah daring kan kita kan sama ini kan lebih banyak kuliah daring ya. Nah bagaimana tanggapan Mas Najib untuk kuliah daring? Kuliah daring, ya kuliah daring itu sebenarnya kita kan di rumah Pak ya. Iya. Dimana di rumah itu ya kita mungkin membantu orang tua dan sebagainya gitu kan. Iya. Sambil ibaratnya kan. Ya, Itu kembali lagi Pak, bagaimana kita bisa mengatur waktu dan kita bisa mereview ulang apa yang disampaikan oleh dosen gitu. iya. Jadi kalau kuliah daring ada kendalanya tidak Mas Najib? Mungkin kalau kendala nggak jauh-jauh dari sinyal dan kuota sih Pak. Kotanya ya? Iya, dan sinyal. Iya, sinyalnya juga karena di setiap daerah, di setiap wilayah itu beda-beda ya ininya ya. Sinyalnya ada yang bagus, ada yang jelek ya. Nah, kalau ini ya, kalau Mbak Ica bagaimana Mbak? Kalau menurut saya kurang sangat efektif ya, karena banyak mahasiswa yang hanya duduk atau tiduran saja. Oh, gitu. Iya benar banget. Termasuk juga saya, karena menurut saya kan ini di rumah tuh via Zoom tinggal matiin on cam dan kita bisa tiduran atau yang lain bermain handphone tanpa mendengarkan dosen berbicara. Iya. Ya seperti itu. Jadi ada yang tidur-tiduran berarti ya ketika dosennya mengajar sambil baring-baring begitu ya tidur. Sehingga nanti ketika selesai tidak tahu sudah selesai apa belum. Waduh. Iya. Nah, ini berarti dosennya harus mampu untuk cari strategi lain ya atau harus di on kan ini videonya ya kameranya. Baik, kalau Mbak Rizka sendiri bagaimana Mbak tanggapannya? Tanggapan saya kuliah daring itu juga kurang karena kita juga
materi apa yang disampaikan oleh dosen juga kadang kita kurang masuk gitu kan. Iya. Kalau offline kan kadang kita juga masuk gitu kan, istilahnya gitu, mendengarkannya dengan jelas ya. Benar apa kata Ica tadi, ada yang tidur gitu kan saat via Zoom gitu, kameranya dimatikan gitu. Jadi lebih kurang efektif lagi untuk daring pembelajarannya. Gitu ya. Ya, jadi memang ya kuliah daring ini kan merupakan suatu keniscayaan ya di masa COVID-19 ini. Ya kalau tidak melalui kuliah daring, ya kita khawatir ini apa banyak yang terkena COVID. COVID. Makanya pemerintah mensiasatinya ya dengan kuliah daring. Tetapi bagi anak-anak milenial sekarang ini ternyata kalau memang ininya cara penyajiannya bagus, kemudian mungkin jaringannya bagus ya, itu sebetulnya sangat efektif ya. Iya, dan bahkan mahasiswa bisa lebih berkarya begitu ya. Karena mahasiswa itu inginnya dia kuliahnya di mana saja, bisa di kafe, bisa di pantai, bisa di mana-mana ya. Dan kuliah daring kan bisa lebih santai dia kan dan tidak jenuh. Ya, saya kira ini sudah mau zuhur ya. Kita sholat zuhur dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk wawancara di kegiatan-kegiatan lainnya ya, karena saya yakin Anda bertiga ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya, ekstrakurikulernya. Nanti akan saya liput juga ya. Oke, terima kasih Mas Najib, Mbak Ica dan Mbak Rizka ya. Ya, selamat untuk Anda semuanya, sukses selalu menyertai Anda dan salam semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.